searching. Contoh ya itu ya, atau pakai apa chat itu ya, chat GPT ya. Pakai nggak? Enggak. Pakai aja. Black box. Pakai aja yang langganan itu bagus. Kok disaranin tuh? Ya saranin aja gitu. Kan buat belajar. Oke, yang berlangganan aja biar bagus. Nanti suruh aja langsung sana ya. Buatkan bahasa Inggris ya. Buatkan IRI lengkap selengkap-lengkapnya. Nanti dibikinin. Ya. Kalian orang teknologi harus ya ini aja sama itu gitu ya. Oke. Kalau kalian juga bikin proposal atau apa namanya? Cobain lah gitu. Itu tuh hampir 90% kalau instruksi kita tuh benar, dia benar loh kita. Asal instruksinya benar gitu. Nah masalahnya kan kadang nggak tahu instruksinya ya. Nah termasuk di sini ya, ada mungkin yang instruksinya nggak sesuai. Tapi beberapa sih yang saya buka tadi sebelum kesini sempat buka sekilas ya gitu. Oke. Nah ini yang sudah mengumpulkan duluan. Malah saya bonusin untuk dipresentasikan. Loh kok malah dipresentasiin Bu? Lah iya, kenapa? Karena nilainya akan saya angkat gitu. Nah yang pertama diawali dari Pepi. Mau dari sini boleh, mau buka punya sendiri boleh, tapi dari sini boleh. Apa-apa, hadiah ulang tahun. Itu kok Pepi itu dah, itu kok. Kan udah ngumpulin ya. Nah, coba kita dilihat. Mau di-download dulu? Atau langsung dari sini aja? Langsung dari situ aja. Langsung aja lah ya. Agak Langsung. usah repot-repot. Ini beneran namamu? Oke, silakan. Kamu kerjain apa ini? Disuruh bikin dong. Tahu lah saya pokoknya kamu. Tapi sama itu penjelasannya. kerjaanmu ya. Tanggung jawab Tadi aja dah. sebelumnya enggak, Oke, sebelum itu silakan. ada 3 hitungan. Sampai kelima saya juga puasa loh. Ya. Suruh review materi dulu kayak jelasin itu tuh kayak gimana. Habis itu baru buat contohnya. Minimal tuh ada 5 entitas. Masuk entitas itu minimal kayak gini ya. Semuanya kena kok ini. Baru jelasin RD-nya. Oh, berarti review materi dulu ya? Oke. Kayak punya Atai udah bagus, aku niru punya Atai. Dari kaki boleh, dari situ boleh, dari langsung ini tuh kamu tulis-tulis ini juga boleh. Tapi masih belum rapi. Yes, kalau boleh. Ini aku niru dari Ataya, dari pengertian sampai ini niru punya Ataya. Ini udah nyari sendiri, nah belum jelasin, baru ini doang. Asli Sumatera ya? Coba lihat. Oh, ini yang Jelasin. bagian-bagian ini. Dikasih ini ya. Gara-gara teknopen. Berarti tiap tugas kasih itu aja kali ya? Trauma gak teknopen? Oh iya. So amai. Kan udah kerjain sendiri kan ya? Nah teman-teman yang lain ini nggak tahu kamu ngerjain apa gitu. Ya udah, kamu sampein aja apa yang kamu buat. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil saya. Apa definisi entity relationship diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, arti dan simbol suatu dari diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut Belum ya? Entitasnya cuma ada 4. Ya kan lihat dulu ini. Entitasnya cuma ada 4. dan perancangan IRT mengalami kuliahan. Kayak contoh dulu ini. Review punya orang dulu. Males ya kayak gitu. Dan saya di sini menggunakan memacak relationship, yaitu ada mahasiswa, jurusan, Oh, besok satu matkul dong ya? nada dan mata kuliah.
Pagi-pagi tadi malas banget. Situ ada 4 dan garis Ini oh dosen ya ini bermacam-macam. membimbing itu apa tuh mahasiswa Dan pengertian dari atribut adalah yang membentuk gambar sebuah oval yang memuat nama atribut tersebut. Sedangkan relationship suatu hubungan di mana sebuah keberadaan entity bergantung dengan entity lain dan PK primary key dari suatu entity tidak memuat komponen PK strong relationship digambarkan dengan belah empat. Sedangkan entity adalah suatu gambar yang berbentuk sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Dan fungsi dari garis di sini yaitu adalah digunakan untuk menunjukkan hubungan IRD. Itu contohnya bisa disampaikan apa namanya cara bacanya deh, cara baca dari contohnya ini Dimulai dari entity. dimulai dari nol. Udah enggak komplit guys. Lima sih. ya itu kan harus dibaca ya maksudnya Dari entity mahasiswanya lalu langsung ke relationship wali. nah ini kan kamu sistem informasi pemberian ya kok ada wali Maksudnya wali apa kaitannya sama dengan informasi pemberian dari mahasiswa wali kira-kira kalau ini kan metodenya sistem informasi Ribam. Oke, kemudian di sini dia menuliskan ada entitas apa ya mahasiswa, ya. Nah, untuk sebagai komponennya dia menuliskan di sana adalah wali. Saya tanya wali apa? Ya, seperti ini. Gimana menurut kalian? Tenang aja, nggak salah lagi. Wali di sini apa? Menurut kalian tepat nggak? Kurang tepat ya. Karena apa? Ini penghubungnya mahasiswa ke dosen itu apa di sini? Kalian kerjanya apa? Biasanya sih tidak menerima atas kerja. Atau mengajar, atau mengambil, atau diajar, atau apa gitu ya. Belajar gitu ya. Atau apalah gitu ya. Kemudian nih garis ini ke sini juga ini garis apa ini? Nanti ini ada garis ini ya Mbak sebelum saya nilai. Karena kalau ini saya nilainya cuma 55. Kenapa? Isinya cuma ini. Langsung ke sini dan ini masih agak kurang tepat.
Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti silakan dilengkapi dulu RT itu apa, gitu ya. Mungkin nanti simbol-simbolnya itu kasih kolom di sini biar rapi, gitu ya. Kalau mau jadi contoh referensi dari buku misalnya screenshot atau contoh yang sudah jelas itu kamu contoh di sini boleh gitu. Baru contoh kamu yang kamu gambar sendiri silakan. Yang lain dengerin ya, supaya lebih bagus. Nah baru nanti di bawahnya itu jelasannya ini apa gitu, alurnya apa aja. Terus kurang lagi di sini ya. Derajat kardinalitasnya, hubungannya, gitu ya. Mahasiswa itu ke dosen itu hubungannya seperti apa? One to medika, many to medika, gitu. Gitu ya. Apa-apa orang baru belajar hari ini. Oke? Itu ada beberapa referensinya. Nanti ini kan ini 55, presentasi 15 itu berapa? Berapa, Fred? Berapa? Ini yang tadi saya bisa jadi 100. Nanti untuk 39 akan Apa kembali aja di situ? Udah kan? gitu ya nanti ya. Oke. Silakan versi kamu pagi yang mana ada Wahyu, ada ini, ada ini, ada ini yang kamu maksudnya orangnya ini. Yang kira-kira suka zon sama kamu siapa? Saatnya sama Ziri. Silakan Mas. Pakai itu dibuka. Diduduk dulu. Tapi itunya beda tuh. Beda kan itu? Kayak punya aku tuh. Tahu kamu. Ini aja kok. Oh, kan, tapi belum kukup nih. Belum kukup. Akan kukup. Kamu pakai handphone ya? Silakan. Nanti gambarnya dari sini. Selamat siang semua. Siang, kakak. Kamu mau selesai? Buat ekstrak. Nama saya Naziri Al-Musti. Saya akan presentasi semampu saya. Saya sebenarnya nggak ngerti. Ya, ngertiin aja dulu. Boleh. Ya, pengertian RD itu Entity Relation Diagram atau diagram hubungan entitas adalah sebuah hubungan diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek. Nah, selain itu digunakan dalam perancangan database. RD sendiri digunakan untuk debugging database jika terjadi masalah pada database-nya. Untuk melakukan debug pada database bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel, memerlukan penulisan SQL yang kompleks dalam menggambarkan skema database menggunakan RD. Nah, mode data RD ini ada data logis, data fisik.
Untuk menyusun sistem database yang tepat, kita harus menentukan terlebih dahulu mengenai jenis modelnya. Kan ada jenis model data logis sama data fisik. Data logis itu dimana untuk proses pembuatannya tidak menggunakan model data konseptual. Kalau data fisik modelnya digunakan sebagai database. Menentukan data struktural dalam sistem manajemen database sebagai objek penyimpanan data yang bersifat relasional. Contohnya table, index, dan trigger pada database. Komponen RD ini ada entity atau entitas, atribut atau field, dan relasi atau relation. Oke, kita entitas dulu. Yang pertama ini entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasikan secara unik di dalam RD. Entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang, kemudian entitas yang lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Untuk entitas lemah digunakan untuk melambangkan entitas yang memiliki hubungan dengan entitas yang lain. Field. Ini setiap entitas pasti memiliki atribut ini yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenisnya, yaitu atribut kunci, simple, multinilai, gabungan, derivatif. Kayak atribut ini adalah yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Nah, contohnya itu seperti nomor KTP, NIM, terus simple ini atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Dan multinilai ini atribut lebih dari satu nilai. Contohnya website artikel yang memiliki beberapa penulis. Atribut gabungan. Atribut gabungan ini terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contohnya sebuah nama yang terdiri dari atas nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Derivatif. Derivatif ini dihasilkan dari atribut lain dan atributnya tidak wajib untuk ditulis dalam entity relation diagram. Contohnya ini selisih harga, usia, dan kelas. Terus relasi relasi dalam RD ini hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat itu yang kecil-kecil tuh yang mirip belah ketupat itu. Nah, berikut jenis-jenisnya itu ada one to one, terus one to many, many to many. One to one itu hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contohnya seperti tadi kayak NIM, data mahasiswa, berarti KTP juga bisa. KTP. One to many memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi beberapa entitas, begitu pula sebaliknya. Contohnya jurusan dengan mahasiswa. Terus many to many memiliki arti setiap memiliki relasi dengan entitas lain, begitu pula sebaliknya. Garis. Komponen garis ini LMRD sendiri. Garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selain menjadi penghubung garis juga menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Nah, contoh ERD saya ini pemesanan tiket pesawat yang diawali kita sebagai pelanggan butuh ID pelanggan, nama, alamat kita, nomor telepon, dan email. Contohnya seperti kayak di Traveloka atau tiket.com. Nah, itu pasti melakukan pemesanan. Pemesannya pasti ada tanggal pesanan, ID pelanggan, ID penerbangan. Melibatkan juga penerbangannya. Penerbangannya itu ada ID penerbangan, ID maskapai, bandara asal, bandara tujuan, waktu berangkat, waktu pulang, dan dioperasikan yang kita pilih maskapainya
yaitu ada ID maskapai. Atributnya ada ID maskapai, nama maskapai, kode ITF. Terus dan pembelian tiketnya itu ada ID tiket, ID pemesanan, nomor kursi, harga tiket, dan status tiket. Itu aja sih saya ngertinya, selainnya nggak ngerti. Selaku saya aja. Oke, ya. Gimana, teman-teman? Lengkap ya? Pengalamannya memenuhi. Jadi mungkin yang belum, nanti silakan ya. Bukan mencontohin dia, kan? Sini kopi pasta ya. Jadi nanti kurang lebih ini ya saya baca. Jadi kalian cari dulu definisinya. Kalian banyak kok ya versi yang menuliskan definisinya gitu. Meskipun maknanya nanti tetap sama, muaranya itu sama. Kemudian ini kalau mau ditambah silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah komponennya ya ini sebagai entitas itu apa gitu ya. Kalau entitas rumah itu boleh juga ditambahkan gitu ya, atribut. Nah atribut ini juga sebenarnya nanti yang paling dipakai itu ya yang kunci gitu ya, utamanya gitu ya. Nah kemudian di sini Mas panggilanmu siapa? Anjiri ya. Nah ini udah cukup sih untuk penugasannya. Nah tinggal nanti ini kamu gambar sendiri atau apa ya? Ngambil ya. Nah gimana caranya? Ini kamu gambar sendiri. Oke? Pakai Insert. bisa kok online, bisa kok. Oke. Ada beberapa toolsnya gitu ya. Silakan langsung apa ya? Apa namanya? Berkreasi gitu. Jangan di kertas, pakai tools ya. Banyak toolsnya. Draw aja bisa dan teman-temannya ya. Nah, karena apa? Ini masih ada yang harus ditambahkan. Mungkin secara umumnya sih ini sudah benar. Nanti setiap kayaknya, print dari kayaknya kalau kayak pelanggan, teman-teman yang lain silakan sambil dilihat ya, karena bisa jadi nanti saya nggak jelasin lagi gitu. Oke, Bu. Nah, ini kan entitasnya ya, dia punya atributnya ada 5 gitu ya. Nah, ini kan masing-masing atribut ini tadi ada yang key-nya. Setiap key dikasih tandanya. Tandanya boleh kasih bintang di sini atau di garis bawah. Oke, paham. Ini menandakan bahwa dia itu adalah atribut kunci. Oke ya teman-teman. Nanti supaya kalau kalian mungkin cari lihat berapa nih kok dibintangin, dia sendiri dapat bintang, apa dia berprestasi gitu ya, kayak PK gitu. Nggak, dia sebagai penanda bahwa dia itu atribut kunci. Nanti silakan kamu Jadi sendiri aja. nanti setiap mana yang unik Tapi kan nih, sebagai manual jadi garis bawah lain atau kasih garis bawah ya, simbol jam hitam. terus nanti di garis atau di garis bawah. Pakai underline secara LU. Di blok dulu hurufnya, terus pakai RLU. Apa sih? Kalau di sini kira-kira apa? Bisa Pak. Apa ya? Nah, ada juga referensi nanti dia kan ini masuknya nanti pakai ya. Nanti lah saya jelasin. Nah, itu bisa dikasih ada yang menuliskan dan juga Sorry, Pak. tapi saya minta nanti Ya udah, tapi kan punya dulu. Kirim kan. Kalau ini buat atribut itu yang benar. Iya. Dari ke Semua dokumennya yang membedakan pelanggan satu dengan yang lain itu kan adalah kode ya. Ya tapi kan tinggal jika dia lihat lagi. Yongko, tak itu jam 10. Juga banyak gitu ya. Makanya nanti masuk dari yang bisa mengenali identitas pelanggan itu berbeda berarti dari ID-nya. Makanya kode ID itu selalu beda-beda kan. Makanya selalu kita ditanya kodenya berapa,
ID-nya berapa. Nah itu sebagai key utamanya. Itu ya Mas, Mandiri jadi agak lengkap sih, cuma contohnya ini kamu tinggal copy dari referensi gitu, biar gimana caranya biar dia tetap gambar, saya minta ditambahkan. Kalau ini tadi kamu ngerjain sendiri, sebenarnya kamu buat ini gambar sendiri, ini saya nggak mudah bosan, saya bisa tambahin. Ya, biar ini skormu sebenarnya udah banget ya. Nah nanti kamu kalau ini benerin bisa pelan. Oke, silakan kamu mau bikin apa ini? Itu bikinnya di mana? Di website apa? Kayak dulu tuh flowchart biasa tuh. Online gitu ya? Nama tuh Noval, Afra, Wahyu. Oke, silakan Val? Nice dong, Novel. Lo. Definisi EFD adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dan akumulasi terkait dengan entitas tersebut. Berapa jam punya kamu? Pengembang database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas terbentuk. Satu sama lain ERD dapat digunakan untuk perancangan suatu database dan membantu pemahaman tentang model data melakukan berdasarkan diagram ini terdiri dari beberapa komponen seperti entitas atau entity, objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entitas disimbolkan dengan persegi panjang. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relationship disimbolkan dengan jajar kerja. Atribut adalah karakteristik dari tiap entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail mengenai entitas atau relationship tersebut. Atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang memuat nama atribut tersebut. Key atribut, suatu atribut yang mengidentifikasi suatu entitas dengan sangat spesifik atau unik. Nama dalam key atribut selalu di underscore. Multivariate atribut, atribut yang dapat memuat lebih dari suatu nilai. Multivariate atribut digambarkan dengan dua oval. Divariate atribut, suatu atribut di mana nilainya dihitung atau berdasar dari atribut different. Atribut mungkin atau tidak dapat memiliki atribut key. DFG yang saya buat yaitu tentang pengaduan masyarakat. Biasa, iya. Yang pertama, masyarakat login dengan menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, masyarakat akan melakukan pengaduan yang berisi tentang peristiwa apa yang sedang terjadi. Setelah itu pengaduan akan diterima oleh petugas dan petugas akan memberi tanggapan atau memproses tentang pengaduan tersebut dan masyarakat akan menerima tanggapan dari petugas.
Kira-kira kalau mau ditambahkan, kita sampai yang mungkin ya, presentasi boleh. Terus ini hubungannya tugas dengan variabelnya minit komedi ya. Maksudnya tugasnya banyak tugas. Mengajukan apa itu tugasnya lebih dari satu. Berarti nanti ini ada tabel baru ya? Oh, ini diimplementasikan nggak? Di tugas-tugas nah ini diimplementasikan nggak? Dibikin tabel apa? Database nggak? Oh, di aplikasi. Nah, pas dibikin aplikasi ini tabel baru muncul tidak? Kalau manajemen ini karena dia udah implementasi ya teman-teman, jadi saya tanya sampai ke sana. Dia nanti memunculkan tabel baru. Misalnya kalau kayak transaksi itu ada muncul nanti detail transaksi. Nah, ini kira-kira di aplikasimu yang sudah dibuat itu tabelnya ada berapa? Oke, berarti kayaknya sih hubungannya kalau menurut saya nanti satu tugas, jadi satu tugas itu nanti ya banyak pengaduan yang dikerjakan. Saya nggak lihat di aplikasinya, tapi kalau dari aplikasinya nanti bisa lihat relasinya itu seperti apa. Ya. Oke, kemudian nanti tambahkan satu kedua lagi ya. Pengaduan masyarakat. Anggapan apa ya, lagi sebenarnya sama nanti sampai ya kayak tadi kan di dalammu dikasih garis bawah gitu dan sebagainya loh udah dibaca tapi di sini belum tahu buat itu aja sih mas ya. Bu, Wahyu mau maju bu. Melarikan diri bu. Wahyu kapan maju? Bismillah, bilang ta'ala. Romo? Apa kabar Romo? Jadi nggak? Mana? Oh, bagus mau. Tadi baru masuk yang film baru sedang kakak-kakaknya rambut kalau saya baru kasih jadi tuh kau kirim bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat kan? Masih. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi entity relationship diagram. Yang pertama, ENT merupakan sebuah model data visual yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan struktur database. Jadi, IND itu membantu developer dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana data disimpan dan dihubungkan dalam database. Ada beberapa manfaat IND. Yang pertama, memvisualisasikan struktur database. IND itu membantu developer dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana data disimpan dan dihubungkan dalam database. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Jadi IND itu sebagai alat komunikasi yang efektif antar tim developer dan desainer database.
Lalu memastikan desain database yang terstruktur. IET itu membantu dalam mendeteksi dan memperbaiki inkonsistensi dan redundansi data dalam desain database. Kemudian yang terakhir memudahkan dokumentasi database. IET menjadi dokumentasi visual yang mudah dipahami tentang struktur database. Jadi IET itu menggambarkan hubungan antar entitas tabel dalam database beserta atribut atau kolom yang terdapat pada masing-masing entitas. Kemudian saya akan jelaskan simbol-simbol dalam IET. Simbol-simbol dalam IET merupakan bentuk visual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, relasi, dan atribut dalam suatu basis data. IET digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data tersebut. Yang pertama, yang berbentuk oval itu atribut. Jadi merupakan elemen penting dalam IET yang memiliki banyak fungsi, seperti menjelaskan entitas, membedakan entitas, menentukan relasi, menyimpan informasi, dan membantu perancangan basis data. Kemudian yang bentuknya belah ketupat itu yang namanya relationship, yang merupakan suatu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jadi relasi sendiri itu sering disebut juga sebagai kata kerja yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Kemudian yang persegi panjang itu namanya entity, untuk menjelaskan karakteristik atau properti entitas. Yang terakhir line, berfungsi untuk menghubungkan antar entitas. Jadi garis ini menandakan adanya hubungan antar entity. Kemudian ada lagi simbol-simbol disebut yang saya coba dari Google. Silakan kemudian ini contoh itu sistem periklanan. Ini contoh yang Periklanan. ambil. Ya. Ini yang bawah itu buat sudah buatan saya. Oh, kita Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh yang buatan saya, yaitu sistem transaksi blockchain. Yang pertama, di sini kan terdiri dari 5 Entitas. 5 entity, ya, TX, block, miner, user, dan wallet. Yang ini terdiri dari beberapa atribut. Yaitu contohnya, saya transaksi itu ya. Transaksi itu saya singkat TX. Yang terdiri dari hash, timestamp, sender, casing, receiver, dan amount. Jadi hash itu catatan rekaman blockchain yang ada dalam transaksi. Kemudian timestamp itu waktu yang terjadi dalam transaksi. Kemudian sender itu pengirim. Gas itu ya transaksi lah, dengan untuk Kalimatnya cocok gak? kemudian penerima dan jumlahnya. Kemudian yang blok itu ada hash, time, record, hash block, dan noise. Main Hello World. Bapaknya wong IT kok. Ayo, cepat kelihatan. Backend soalnya. Backend. Jadi di sini blok itu unit data utama dan blockchain. Jadi blok ini sebagai apa ya? Fungsinya primary key. Jadi semua blok ya kalau misalnya S itu masih ini sama semua. Yang itu apa blockchain? yakin semua ya kan semuanya dari sejak primary kan. Blockchain. Primary itu kan kata kunci. Aku kapan pulang? Kalau ada mungkin aja ini teks-teksnya Buka puasa ya, Pak. Jadi TX itu Kita sampai sore itu. sebagai Sampai sore. Kemudian
penjelasannya. Sholat cok. Jelaskan. Oke. Jadi mekanisme heading blockchain ini terdiri dari mandiri, yaitu Susah. Merah satu udah Ada akhirnya makan gorengan. pertama blok Bakwan. merupakan data utama dalam blockchain. Setiap blok memiliki Masih buah awalnya. data transaksi dan sebelumnya dan non. Bal-balan tuh bakwan. Melalui proses penambangan melalui hal-hal seperti ya, dan sebagainya. Kemudian transaksi mewakili pertukaran nilai antara dua pihak dalam jaringan blockchain. Setiap transaksi memiliki sebuting pengirim, penerima, pihak dan biaya transaksi. Transaksi ini akan disimpan dalam blok. Kemudian miner bertanggung jawab untuk verifikasi dan mendapatkan transaksi dalam blockchain. Jadi miner terhadap transaksi yang membacakan miner yang berhasil menambahkan blok baru di blockchain akan menerima hadiah. Kemudian wallet digunakan untuk verifikasi. Dompet memiliki public key sebagai alamat penerima, kemudian dipakai sebagai akses. Kemudian public key digunakan untuk menerima transaksi, dan berarti digunakan untuk mengirim transaksi. Jadi, user merupakan individu yang menggunakan blockchain untuk melakukan transaksi. Guna memiliki dompet dan dapat digunakan untuk mengirim dan menerima transaksi. Gimana lagi? Ya, gimana lagi? Sudah. Ini cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Terusnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapi lagi ya, karena masih ada ID ya, kriterianya. Jadi nanti ini mungkin bisa sih gimana kriterianya ya. Nah, ini nanti boleh juga nah ini public key sama private dari beberapa tuh udah ini ya saling melengkapi sebenarnya ya. Jadi apa namanya, mau masih ada waktu satu lagi ya, nanti silakan dilengkapi ya Mas Rama. Nanti kalau udah dilengkapi baru saya perbaiki. Harusnya sih nilai sama Mas Mandiri, cuman Mandiri itu dia tidak mengetikkan sendiri tadi dia misalnya gambar apa namanya contohnya gitu ya. Nanti kalau udah saya taruh 90 kalian nggak revisi soalnya. Jadi saya turunkan dulu dari 90 ya. Mbak Pepi juga nanti kalau nggak bilang saya kasih 80, dia nggak direvisi sama dia. Oke, gimana dengan yang lain? Artinya gini, untuk mendapatkan nilai 100 sebenarnya apakah harus presentasi? Enggak ya. Ini gambaran kita saling belajar bareng kan, dari anggap aja ini adalah samplingnya gitu ya, teman-teman gimana mencari terkait IRT itu apa gitu ya. Terus sekarang ini jangan sampai gini, kan ini kita OBE ya, terus nanti teman-teman kan itu belum dijelasin wajib berbusa-busa. Enggak kayak dulu lagi kalian duduk di situ saya ngejelasin sampai habis waktunya, tidak ya. OBE itu salah satunya ya tekniknya seperti ini gitu. Kalian cari dulu bahannya, temukan ya terserah dari mana gitu ya. Sekarang banyak sekali medianya. Kemudian kalian coba pahami,
versi kalian gitu ya. Lalu kalian coba implementasikan ya. Kira-kira kalau mau belajar itu sih dari lingkungan kita sekitar juga boleh. Misalnya kalian belanja tuh ya ke swalayan gitu ya. Kalian lihat itu nota belanja gitu ya. Tuh sambil dianalisa gitu ya. Kira-kira ini yang dibutuhkan entitasnya apa saja ya gitu. Sekarang ya, karena kan dulu-dulu ya belum sampai ke sana. Nah ini sampai ke depannya kalian apa yang ada di lingkup kita sehari-hari itu semuanya yang tersistemasi itu kalian harus bisa menganalisa kira-kira ini apa ya entitasnya apa saja ya. Oke. Nah kok terus nanti dia nyimpan datanya, record datanya biar tidak redundansi atau double datanya itu apanya ya yang bikin beda? Kok bisa ya? Gitu. Saya sampai sekarang itu penasaran yang Gojek sama Grab itu loh, algoritmanya itu kok bisa ya gitu. Saya masih ada sih teman yang dia programmer di Gojek udah keluar, stres aku di situ, cik katanya. Gajinya gede tapi dianya gitu deh gitu ya. Akhirnya bikin usaha sendiri ya sama aja coding juga ya kalau stres nggak usah coding lagi gitu. Oke. Baik itu ya teman-teman, nanti silakan yang belum Mas Layu masih ada waktu minggu depan aja ya. Ya ini nanti kalau kamu ngaju kita keluarnya jam berapa tuh? Masih ada ya? Ayo maju. Masih jauh ya? Ya silakan ya. Panjang. Coba saya lihat. Ingat. Puasa. Biasa ya. Kecil mah ini. Panjang mas saya. Covernya satu. Bisa yuk. Bisa yuk. Kita apa Pak? Ya arak lu. Bapak foto teman-teman kita keluar 10 berapa? Habis ini udah selesai? Iya, selesai. Masih ada kuliah lagi? Masih? Ayo silakan. Padi, semangat Padi. Waalaikumsalam. Nah, no. Salah. Iya, aku tahu sama mereka hasil dari semenimu seperti itu. Bodo amat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ERD. ERD adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas objek dalam ERD. Entitas dipresentasikan sebagai kotak langsung copy dengan paste. yang terkait dengan entitas tersebut. Iya lagi. Ditujukan Kalau online. atau garis yang menghubungkan. ERD memungkinkan pengembangan database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas saling terkait dalam ERD. Entitas dipresentasikan sebagai kotak yang terkait dengan entitas tersebut. ERD memiliki kegunaan yang luas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pengolahan dan pemahaman data dalam berbagai sistem, baik itu dalam pengembangan perangkat lunak, manajemen bisnis, atau pengolahan data dalam organisasi. Berikut adalah beberapa kegunaan ERD. 1. Menggambarkan siklus data. ERD digunakan untuk menggambarkan siklus data dalam database termasuk entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Ini memungkinkan pengembangan untuk memahami bagaimana database disimpan dan bagaimana entitas terkait. 2. Membantu dalam desain database.
ERD membantu dalam merancang database dengan menyediakan Si Miko dapat 1 juta kalau menang. visualisasi yang jelas tentang bagaimana data disimpan dan bagaimana Dia pasang berapa? Tapi dia pasang ini itu udah memudahkan pengembangan dalam membuat Tapi kalau menang skema semua, database nggak ngerti nggak? Puluhan ada kayaknya. Dia dapat 1 juta. efektif. Dia tuh udah 3 minggu ini nggak masuk. Cok. Mengidentifikasikan hubungan Mantang dan ini nih, ketergantungan parlay. ERD membantu dalam mengidentifikasikan hubungan dan kegunaan antara entitas dan database. Ini penting untuk memastikan bahwa data dapat diakses dengan efisien dan bahwa integritas data dijaga. 4. Meningkatkan pemahaman sistem dengan menggunakan ERD. Pengembangan 4. Meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem yang sedang dikembangkan. Ini membantu dalam memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna. 5. Melakukan komunikasi. ERD juga membantu dalam Jenengnya apa banget ikan? Jenengnya apa banget? mendukung komunikasi antara Birendra Alfariski. Rano buana kok di kita bisa. Islamik. Lanang kan anaknya. Anak pertamanya cewek. Ini lo bakal jadi pro gamer. Gawe sih. 6. Membantu dalam pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi ERD dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang antar muka pengguna dan aplikasi. Memastikan bahwa dapat diakses dan digunakan dengan efisien dan efektif. Dalam ERD. Dalam ERD terdiri dari 3 bagian utama. Berikut adalah penjelasannya. 1. Entitas adalah objek atau porsi yang dapat didefinisikan dan dibedakan dari objek lainnya dalam sistem. 2. Entitas dapat berupa objek seperti mahasiswa, dosen, atau objek intelektual seperti rencana dan lainnya. Dalam ERD biasanya digambarkan sebagai 2. Relasi menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih entitas. Relasi mencakup kata kerja yang menghubungkan entitas seperti menjual atau memesan. Relasi juga mencakup kardinalitas, yaitu jumlah minimum dan maksimum. Kamu udah kayak gini kawan. Terlibat dalam suatu relasi, misalnya seorang yang seorang pedagang Sumpah, enak. Oh, minum apa sih? Masih lumayan sih. Cuma kalau yang bener-bener kental gitu enak. Nyemek. Carbonara gitu kamu Iya. kan. Enak tuh. Itu masih lumayan. Cuma kalau yang bener-bener kental banget bumbunya, atau properti yang menjelaskan entitas langsung masak nih gak sih? Pulang lu. Mana-mana. seperti Beli susu dulu, beli susu. Terus bikin carbonara. Heeh. Ini aneh lagi. Goblok. Tendang aja kayaknya. Oh ini kedorong pas Oh iya, melorot tuh. Sama ya, yang sama Mbak. Dia bisa melorot gitu ya? Dorong-dorong. Gimana caranya kalian berkomunikasi supaya kalian bedanya ya, gitu ya. Yes. Dan itu nanti silakan kalian gambar ulang sendiri ya. Pulang-pulang. Oke? Ya, supaya nanti nilainya berubah. Kalau nggak ya nanti segitu terus. Belum. Ya. Tapi ini kamu lompatin si ininya tadi, jadi agak naik sedikit lagi. Cipiu, cipiu.
Oke, baik. Nanti kalau diperbaiki pasti nilainya di atas 90 ya. Kalau nggak diperbaiki ya sudah. Itu nanti misal untuk 3 kolom nilai atau 4 kolom nilai, atau bisa jadi 5 gitu. Suka-suka saya bawahnya. Kalau moodnya lagi baik, ya nggak usah tugasnya nggak bolak-balik gitu ya. Karena buat ERT ini kayaknya 4 atau 5 kali pertemuan. Ya berarti bisa jadi tugasnya kalau rata-rata nanti nilainya kayak PPI semua, saya tugasin lagi tuh nanti kalian yang lain. Ya. Tapi kalau misalnya nilainya nanti 90 semua artinya lengkap, ya artinya teman-teman semua nanti tidak saya minta lagi untuk penugasan yang lain. Oke? Tugasnya adalah apa tadi, Mas? Yang pojok sana tuh, yang kayak gini-gini. Nah, tugasnya apa? Berarti benerin, udah ngerjain. Itu Bu, atas sendiri Bu. Atas sendiri Bu. Hah? Udah ngerjain. Dia lagi gini-gini kalau udah tulis kaget ya. Oke, Mas yang belakang kelas ini pulang atau memang kelas ini? Pulang. Angkatan berapa? 20. Oke, nanti silakan udah join di grup di Classroom, bukan grup sih, Classroom. Ya, nanti ada materinya di dosen, silakan join ya Mas. Jangan menghilang, nanti sama aja harus mengulang. Oke, gitu. Oke, karena banyak yang kayak gitu lah, angkatan 18 itu banyak yang akhirnya nggak bisa lulus. Karena satu mata kuliah saya nggak lulus gitu ya. Semangat ya Mas ya. Oke. Baik, silakan teman-teman yang belum mengerjakan dikerjakan, masih sampai ntar malam ya. Yang direvisi kapan terakhir revisinya sampai minggu depan. Yang penting pengumpulannya sampai nanti malam. Revisinya kalau ada revisi itu sampai minggu depan. Artinya apa? Yang penting kalian kejar dulu dikumpulkan. Nanti kalau merasa kayak mau belajar lagi lebih detail lagi, disusulkan lagi. Bisa di chatnya atau di komen gitu ya. Yang penting dikumpulkan dulu, itu berarti minimal nilainya udah 50. Isinya udah ada sesuai ya 60 gitu ya. Nanti kok parah banget ya mentok 60 gitu. Oke, selamat menjalankan puasa sampai berbuka nanti ya. Bagi dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.